Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Florensa sebagai moderator, dan yang kedua ada Salma Safanata Fauzun sebagai pembicara pertama. Yang ketiga ada Meta Priscilla Dewi sebagai pembicara kedua, dan yang terakhir ada Sarah Salsabila sebagai pembicara ketiga. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian yang kami dapatkan di Cagar Budaya Paseban Cigugur. Yang pertama akan dipaparkan oleh pembicara pertama, yaitu Salma Safanata Fauzun. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di tepi Jalan Raya Cigugur terdapat sebuah bangunan cagar budaya yang sudah berdiri sejak tahun 1840. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama Paseban Tri Pancatunggal. Paseban Tri Pancatunggal terletak di Kampung Wage, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Secara astronomis terletak pada koordinat 6 derajat lintang selatan dan 108 derajat bujur timur. Bangunan Paseban Tri Pancatunggal merupakan pusat kegiatan keagamaan penganut agama Jawa Sunda atau yang dikenal dengan Sunda Wiwitan, yang sekarang dipimpin oleh Pangeran Jatikusumah. Agama yang pada awal berdirinya dipimpin oleh Pangeran Ali Basyah atau Kiai Madrais dari Gebang. Nama bangunan ini mengandung makna yang berhubungan dengan ajaran agama tersebut. Paseban mempunyai makna sebagai tempat berkumpul dan bersyukur dalam merasakan ketunggalan selaku umat Tuhan. Sedang Tri adalah unsur yang terdiri atas sir, rasa, dan pikir. Panca adalah terdiri atas panca indera, dan tunggal adalah kemanunggalan selaku umat manusia dan kemanunggalan antara cipta, rasa, dan yang diwujudkan dalam tekad, ucap, serta lampah. Maka, bila diartikan secara harfiah, Paseban Tri Pancatunggal adalah tempat untuk mempersatukan 3 kehendak, yaitu cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam sikap perilaku. Lalu diterjemahkan melalui panca indera ketika mendengar, melihat, berbicara, bersikap, bertindak, dan melangkah untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Esa. Paseban Tri Pancatunggal didirikan oleh Pangeran Sadewa Madrais atau yang lebih dikenal dengan Kiai Madrais. Beliau adalah pewaris tahta Kerajaan Gebang di Cirebon yang telah dibumi hanguskan oleh pasukan VOC. Saat terjadi pembumi hangusan, Kiai Madrais masih balita. Kemudian setelah dewasa, beliau mendirikan Padepok yang hingga kini masih berdiri. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan materi kepada Meta Priscilla Dewi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Teh Salma. Bangunan Paseban Tri Pancatunggal memiliki bentuk yang membujur dari timur ke barat. Ini menggambarkan perjalanan hidup manusia bahwa ada awal mula kedatangan dan ada akhir untuk kembali. Semua bagian Paseban Tri Pancatunggal tidak lepas dari makna filosofinya masing-masing. Begitu juga dengan nama Paseban Tri Pancatunggal. Bangunan ini dibangun pada tahun 1840 serta direnovasi pada tahun 1971 dan 2007. Bangunan menghadap ke arah barat. Di sebelah barat bangunan terdapat Jalan Raya Cigugur yang menghubungkan Kuningan, Ciamis. Di sebelah utara terdapat Taman Paseban Sari, di sebelah timur terdapat sungai kecil, sedangkan sebelah barat terdapat permukiman warga. Bangunan dibatasi oleh pagar keliling yang dihiasi dengan bangunan bermotif kuncup bunga. Secara umum, bangunan dibagi menjadi beberapa ruang. Pada bagian depan terdapat pendopo dan ruang jineman. Pendopo mempunyai 11 tiang penyangga atap rumah. Bagian dasar tiang berbentuk lingkaran dihiasi motif pasu. Pada dinding timur ruang terdapat relief bergambar burung Garuda. Di atas lingkaran yang ditunjang oleh 2 ekor naga yang saling mengait. Relief tersebut bertuliskan aksara Sunda yang berbunyi Purwawisada. Relief lain berupa seorang pertapa di tengah motif ukuran yang
kanan kirinya terdapat lukisan kepala Banaspati dan di atasnya terdapat tulisan huruf Sunda yang berbunyi Sri Resi Sukma Komara Tunggal. Ruangan lain, ruang Jine memiliki pintu yang terletak di dinding barat. Di dalam ruangan ini terdapat 8 tiang yang pada bagian bawahnya dihiasi motif bunga danawa dalam nyala api. Ruang ini selanjutnya materi akan disampaikan oleh Teh Sarah. Kepadanya saya silahkan. Ruang ini untuk menyimpan gamelan. Ruangan berikutnya adalah Sri Maganti. Ruangan ini berfungsi untuk merundingkan masalah. Masalah seperti persiapan upacara seren tahun, penerimaan tamu, dan digunakan untuk upacara pernikahan. Pada keempat sudutnya terdapat patung penjaga yang membawa tombak dan perisai. Di dalam ruangan ini terdapat balai kencana atau kursi kencana, berisi kelengkapannya. Selanjutnya, terdapat ruang Mega Mendung yang merupakan ruang kerja Bapak Pangeran Jatikusuma. Paling belakang adalah ruang dapur ageng. Di dalam ruang ini terdapat tungku persiapan yang terdapat dari bata dan semen, berhias 4 naga pada keempat sudutnya. Di atasnya terdapat hiasan mahkota. Sebelah timurnya terdapat lesung yang terbuat dari lesung. Bangunan ini beratap tumpang. Pada pintu antara dapur ageng dan Mega Mendung terdapat motif naga dan di atasnya terdapat hiasan bermotif kala. Bangunan cagar budaya ini memiliki atap bertingkat disertai unggak besi berkelopak bunga di bagian ujungnya. Paseban Tripanca Tunggal telah lama menjadi bagian dari upacara adat seren tahun, yaitu upacara dilaksanakan oleh masyarakat Sunda sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen berlimpah. Selain berfungsi sebagai salah satu tujuan wisata sejarah di Kuningan, Paseban Tripanca Tunggal kerap juga digunakan sebagai padepokan. Di padepokan inilah masyarakat sekitar diperkenalkan berbagai seni dan budaya Kuningan agar kebudayaan tetap terjaga dan lestari. Hasil ini dapat dilihat dari batik-batik hasil karya masyarakat yang terpajang di salah satu sudut ruangan. Tidak hanya itu, Paseban juga kerap digunakan sebagai sanggar tari dan tempat tinggal Sultan beserta keluarganya. Sekian hasil laporan penelitian dari kami. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada moderator, yaitu Saudari Florenja. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Uba Umbara, MPD MM, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut. Sekian kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.